Presiden pernah menyampaikan di dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Bahkan Anies sudah diganti dengan Pak Heru, tapi kasus ini nggak kunjung menemukan titik terang. Ngeri, hampir 3 triliun. Masalahnya, di negeri ini korupsi adalah mentalitas yang sudah mengakar. Untuk menghancurkannya, nggak cukup cuma dengan mengandalkan satu institusi saja. Saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Awal tahun 2020, Dinas Sosial DKI itu menunjuk 3 pihak untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan sosial COVID-19 bagi warga DKI Jakarta. Beberapa media membuat pemberitaan positif soal bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal ada sebuah masalah besar baru saja dimulai. Anies terseret dugaan korupsi bansos DKI, Refli Harun malah bawa-bawa Jokowi. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan kembali diterpa dugaan kasus korupsi. Kali ini, Anies diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial beras senilai 2,85 triliun rupiah pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dugaan itu dimulai oleh pengguna akun Twitter @kurawa yang mengaku telah melakukan investigasi atas kasus tersebut, baik melalui investigasi lapangan maupun hasil audit. Dia mengklaim telah menemukan 1.000 ton beras bansos diduga milik Perumda Pasar Jaya yang seharusnya disalurkan pada 2020 sampai 2021 lalu. Isu dugaan korupsi bansos yang menerpa mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Refli Harun. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Sabtu 14 Januari 2023, dia membandingkan Anies dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan lanjut dia, meski korupsi berlangsung di Sekretariat Negara, Jokowi tetap tidak akan terkena imbas dari isu korupsi. Adapun dari pihak Pemprov, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari telah buka suara soal dugaan kasus korupsi tersebut. Premi mengakui Pemprov DKI pernah menekan kontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Namun untuk kepemilikan beras bansos tersebut, Premi menyatakan pihaknya akan menunggu hasil penelusuran lebih lanjut. Meski begitu, Premi mengatakan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawaban juga telah rampung dan diperiksa pada 2021 oleh KPK. KPK tunggu laporan dugaan korupsi bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu.
Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi Bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu. Ditanya soal dugaan korupsi Bansos era Anies, Dinsos DKI angkat tangan, intinya memang. Publik tengah menyoroti dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta era Anies Baswedan. Kendati begitu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, angkat tangan soal munculnya dugaan korupsi dalam program Bansos tersebut. Ia menerangkan bahwa dugaan tersebut tidak berkaitan dengan pihaknya. Memang, kata Premi, pihaknya menggandeng Perumda Pasar Jaya untuk pengadaan barang Bansos untuk tahun 2019 sampai 2020. Namun kontrak kerjasamanya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu. Oleh karena itu, Premi mengaku tak mengetahui soal beras yang tersimpan di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begitu juga dengan siapa pemilik dari beras yang jumlahnya diklaim mencapai 1.000 ton itu. Selain itu, ia mengatakan program Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 disebutnya sudah diaudit oleh berbagai pihak. Ia juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta.